Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, hari ini Kamis, tanggal 22 Juni 2023, bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita akan mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik akan kita pergumulkan bersama-sama, yaitu mendukung dalam doa. Ayo Ibu Bapak Saudaraku terkasih, kita mengimani, kita percaya bahwa di dalam doa kita menemukan pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati. Saya ajak Ibu Bapak Saudara-saudari membuka hati dengan nyanyian lagu ini bersama-sama demikian. Tuhan, ketika Engkau berfirman, Engkau sanggup bertindak, mengatur kehidupan kami, mengikuti perkataan firman. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku,
kembali dengan doa bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau mengundang kami menggunakan waktu yang ada, merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu membawakan kuliah Alkitab malam, dan siapkan kami semua yang mengikuti di berbagai tempat dan di berbagai kota, supaya firman-Mu menuntun jalan hidup kami, firman-Mu memandu arah hidup kami. Kami rindukan firman-Mu berbicara tentang keadaan kami satu persatu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan taruhkan perkataan firman-Mu dalam hidup kami. Kami nantikan firman-Mu, kami rindukan sabda-Mu, dan kami sambut pelayanan firman Tuhan diberitakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, inilah kalam yang akan kita ikuti bersama-sama. Topiknya mendukung dalam doa. Bacaan firman akan kita ikuti dari kitab Kisah Para Rasul 12 ayat pertama sampai dengan ayat 17. Ayo ibu bapak saudaraku, kita merenungkan bagian demi bagian firman Tuhan demikian. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat 17 ya. Nanti akan kita kupas bagian demi bagian ya. Bagian yang pertama, kita ikuti dengan membaca firman Tuhan demikian. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ibu bapak saudaraku terkasih, bacaan firman ini mau memberitahu kepada saudara dan saya tentang situasi kondisi gereja mula-mula setelah komunitas orang-orang percaya itu semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah. Apa yang dicatat dalam bacaan firman hari ini? Alkitab memberitahu bagaimana Raja Herodes mulai menekan dengan keras kelompok anak-anak Tuhan, kelompok komunitas orang percaya. Bagaimana komunitas gereja mula-mula mengalami tekanan demi tekanan yang begitu sulit. Alkitab sebutkan salah satu tindakan keras Raja Herodes adalah ia menetapkan hukuman mati untuk Yakobus. Kita ingat Yakobus yang dicatat di sini adalah saudaranya Yohanes. Berarti itu adalah murid Tuhan Yesus. Salah satu dari 12 orang murid Tuhan Yesus. Yakobus dan Yohanes adalah anak-anak Zebedeus. Yakobus sebagai rasul yang saat itu berada di tengah-tengah komunitas gereja mula-mula, ternyata malah dibunuh, dijatuhi hukuman mati oleh Raja Herodes. Terbayang sudah seperti apa kondisi keadaan gereja mula-mula pada saat itu. Melihat Yakobus, pemimpin mereka, ternyata sudah dijatuhi hukuman mati oleh pihak penguasa. Saudaraku, bagaimana keadaan yang terjadi selanjutnya? Alkitab mencatat kelanjutannya semakin menakutkan. Seperti apa? Ayo kita baca ayat yang ketiga bersama-sama. Dan juga nanti ayat yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama ayat yang ketiga dan ayat keempat. Demikian. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu
dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ibu bapak saudaraku terkasih, Alkitab mau memberitahu kepada saudara dan saya bagaimana pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa Raja Herodes ini kemudian melihat ternyata tindakannya membunuh Rasul Yakobus itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Ya. Jadi Raja Herodes melanjutkan perbuatan itu tadi. Melakukan penangkapan, penganiayaan, dan sekarang sasarannya adalah Petrus. Alkitab katakan kejadiannya saat itu adalah pada saat hari raya roti tidak beragi. Saudaraku, Herodes itu punya agenda politik. Nanti kalau Petrus sudah ditangkap, Petrus harus dipenjarakan dulu, dan untuk memenjarakan Petrus ini dipilihkan penjagaannya super ketat. Ada 4 regu, masing-masing 4 prajurit. Jadi untuk menjagai Petrus di penjara diperlukan 16 orang prajurit. Agenda yang terselubung adalah, agenda politiknya adalah menunggu kalau nanti Paskah selesai, maka Petrus akan diadili di depan orang banyak. Petrus akan diadili di depan massa. Ibu bapak saudaraku terkasih, kita melihat inilah gambarnya Raja Herodes yang makin brutal. Ya. Kita bertanya-tanya, ini Herodes siapa Pak Stefanus? Ibu bapak saudaraku terkasih, para penafsir bersepakat bahwa Raja Herodes yang menangkap Petrus saat itu dan yang telah menghukum mati Yakobus adalah Raja Herodes Agripa I, yaitu cucunya Raja Herodes Agung. Tampaknya raja yang satu ini betul-betul menghalalkan segala macam cara. Bagaimana cara memuaskan kelompok mayoritas orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Kristen ditekan, pemimpinnya ditangkap, dibunuh. Nah, ibu bapak saudaraku, saya tertarik untuk kita melihat tentang bagaimana daftar nama keluarga Raja Herodes yang ternyata hampir-hampir dinasti Raja Herodes ini tangannya memang suka berlumuran darah. Ya. Menyukai kekerasan, menyukai hukuman mati. Mana buktinya? Ayo kita lihat bagian pertama dulu. Ini yang adalah Raja Herodes Agung. Sebut saja itu sebagai tokoh sang kakek. Ya, yang dulu saat zaman Tuhan Yesus diberitakan lahir, orang-orang Majus mencari di mana Tuhan Yesus lahir, itu ketemunya dengan Raja Herodes Agung. Maksud hatinya biar ia tidak disaingi raja yang lain-lain, maka ditetapkan peraturan supaya bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun harus dihukum mati. Saudaraku, saat itu ketika sang kakek yaitu Raja Herodes Agung memerintah, ada banyak bayi-bayi laki-laki mati dibunuh. Hanya demi ambisinya
agar dirinya tidak dapat saingan dari raja yang baru lahir. Itu kakeknya. Ya. Punya anak laki-laki, namanya Raja Herodes Antipas. Ya. Raja Herodes Antipas ini disebut-sebut dialah yang membunuh Yohanes Pembaptis yang dipenjara, dan atas permintaan anaknya, bagaimana saat itu Raja Herodes Antipas menetapkan agar bagian kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan ditaruh pada sebuah nampan. Saudaraku, inilah Raja Herodes Antipas, ya, anaknya Raja Herodes Agung. Lalu yang disebut-sebut dalam bacaan firman hari ini adalah Raja Herodes Agripa I. Ya, dialah yang disebut-sebut dalam komunitas gereja mula-mula melakukan kekerasan kepada orang-orang Kristen. Antara lain, dia sudah berhasil menghukum mati Rasul Yakobus dengan pedang. Dan sekarang Raja Herodes Agripa I sudah berhasil menangkap Rasul Petrus. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang terjadi ketika Petrus sudah ditangkap? Ini kelanjutannya. Ayo kita baca bareng-bareng Kisah Rasul 12 ayat yang ke-5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudaraku, komunitas gereja mula-mula saat itu memilih untuk menentukan sikap. Ketika pemimpin-pemimpin kita mulai ditangkap, ada yang sudah dijatuhi hukuman mati. Bahkan sekarang pemimpin kami Rasul Petrus sudah ditangkap dan dipenjara. Apa yang kami lakukan? Alkitab sebutkan jemaat memilih untuk terus mendoakannya kepada Allah. Inilah sikap yang luar biasa yang kita sebut bagaimana saat itu komunitas gereja mula-mula mendukung dalam doa. Betul-betul mereka mendoakan tentang kondisi bagaimana iman percaya menjadi orang Kristen tetap bisa bertahan di tengah-tengah situasi para pemimpin kami ditangkap, dijatuhi hukuman mati. Apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab mencatat indah sekali. Ayo kita baca bagian ayat yang ke-6 dan nanti ayat yang ke-7 ya. Kita baca sama-sama begini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Puji Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku, kita perhatikan sekali lagi. Bagaimana malam itu adalah malam terakhir karena besok adalah kesempatan hari raya Paskah. Dan di saat malam terakhir itu Herodes sudah merencanakan bahwa besok pagi Petrus akan disidang di hadapan masyarakat. Petrus akan diadili di depan massa. Lihat apa yang terjadi saudaraku.
Saat itu penjagaannya ekstra luar biasa. Petrus disebut-sebut malam itu tidur. Tapi lihat, ada 2 orang prajurit ikut duduk di sampingnya. Bahkan untuk posisi tidur pun Petrus dibelenggu dengan 2 rantai. Ya, rantainya enggak cukup 1, borgolnya enggak cukup 1, 2. Ya. Bahkan Alkitab sebut lagi, prajurit-prajurit pengawal itu berkawal sepanjang malam di muka pintu berjaga-jaga. Tapi apa yang terjadi menurut Alkitab? Alkitab katakan di tengah malam itu tiba-tiba hadirlah malaikat Tuhan mendekati Petrus. Ada cahaya bersinar dalam ruangan itu. Dan malaikat itu menepuk-nepuk Petrus untuk dibangunkan. Malaikat berbicara, Petrus ayo bangunlah segera. Begitu diajak berbicara seperti ini, Alkitab sebutkan rantai-rantai borgol itu gugur dari tangan Petrus. Luar biasa, perhatikan gambar ini. Bagaimana malaikat Tuhan datang di tengah penjara, di kamar sel tahanan itu. Membangunkan Petrus, borgolnya berhasil copot. Sementara 2 orang prajurit yang mendampingi Petrus masih terlelap tidur. Apa yang terjadi, saudaraku? Kelanjutannya kita temukan pada ayat yang ke-8 ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ibu bapak saudaraku terkasih, begitu Petrus mulai copot borgolnya. Petrus diminta segera berdiri, ayo kenakan ikat pinggangmu, lalu kenakan sepatumu. Ya, Petrus mengikuti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan ini. Dan malaikat ini berbicara lagi, sekarang kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Luar biasa. Malaikat itu menjumpai Petrus secara personal. Malaikat itu datang ke dalam penjara itu khusus untuk Petrus. Apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab kita bicara sangat jujur tentang peristiwa ini. Ayo kita temukan pada ayat yang ke-9 lebih dahulu. Kita baca sama-sama ayat yang ke-9 demikian. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Saudaraku, malaikat itu berhasil membawa Petrus keluar dari sel penjara. Keluar melewati pintu gerbang penjara. Dan sekarang Petrus dibawa keluar dari penjara. Ya, tapi Petrus tidak tahu. Ini kenyataan yang sangat realistik. Atau ini cuman mimpi penglihatan saja. Petrus belum sadar. Yang ia ketahui, aku merasa sekarang ini dibawa keluar dari penjara. Bagaimana prosesnya? Ayo kita temukan pada ayat yang ke-10 ya. Kita baca sama-sama begini. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia.
Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, menarik sekali apa yang dikatakan di dalam Alkitab kita ini. Bagaimana saat itu yang terjadi setelah Petrus diajak keluar oleh malaikat itu dari ruang sel tempat ia dipenjara. Petrus diajak melewati tempat penjagaan para pengawal bagian pertama. Petrus diajak lagi berjalan melewati tempat pengawalan yang kedua. Dan sampai ke bagian pintu gerbang besi yang langsung mengarah ke kota. Ajaib, Alkitab sebutkan pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan Petrus merasa tiba-tiba dia sudah sampai di luar. Bagaimana mereka sudah bisa berjalan sampai di ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan disinilah sekarang Petrus sadar, ini bukan mimpi. Ternyata benar-benar malaikat Tuhan datang menolong aku. Tuhan mengutus malaikatnya menyelamatkan aku dari tangan Raja Herodes yang jahat. Dan dari segala rundingan rencana-rencana jahat orang-orang Yahudi. Ibu bapak, saudaraku, begitu Petrus sampai di ujung jalan. Sekarang Alkitab katakan dengan jujur, Petrus perlu berpikir sebentar. Mau kemana ya? Tengah malam seperti ini. Petrus memilih, digerakkan hatinya untuk menuju ke rumah Maria, ibunya Yohanes Markus. Karena di situ memang tempat komunitas orang-orang percaya berkumpul dan berdoa. Ibu bapak, saudaraku, Petrus mengambil keputusan. Aku ingin untuk bertemu dengan komunitas orang-orang percaya di rumahnya Maria, yaitu ibunya Yohanes Markus. Karena di sini ada banyak orang yang juga sedang berkumpul dalam doa. Nah, Petrus sudah tiba di depan pintu. Apa yang terjadi? Yuk kita baca sama-sama ayat 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ternyata di rumah itu ada seorang pelayan perempuan yang bernama Rode. Kok dia dengar pintu sedang diketuk-ketuk. Jadi Rode mencoba untuk mendekati. Benarkah tengah malam ini ada tamu yang sedang mengetok-ngetok pintu? Apa kelanjutannya? Kita baca ayat yang ke-14. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Ya. Ternyata Rode, pelayan di rumah itu, waktu pintu diketok-ketok, dia dengar suaranya Petrus. Malah pintunya enggak dibuka saking senengnya. Rode langsung kasih tahu kepada semua orang yang di dalam rumah itu. Dan apa yang terjadi? Ayat 15 dan ayat 16 ya.
Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Ya. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Saudaraku, Rode yang laporan kepada seisi rumah bahwa aku melihat Petrus, mendengar suara Petrus. Tetapi semua orang mengatakan kamu mengigau, kamu ngelindur, kamu cuman mimpi itu. Ya, Rode mengatakan aku enggak mimpi, ini benar-benar nyata. Orang-orang di rumah mengatakan oh itu mungkin malaikatnya. Ya, tapi tetap pintu belum dibuka-buka, maka saat itu Petrus terus menerus bagaimana mengetok-ngetok pintu rumah itu. Dan apa yang terjadi saudaraku terkasih, luar biasa. Mereka tercengang-cengang. Ini betul-betul Petrus ada di tengah-tengah kita. Mujizat luar biasa. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita baca pada ayat yang ke-17. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Saudaraku, Petrus merasa bahwa pelariannya saat itu malam hari itu cukup berbahaya. Maka ia melarang perempuan-perempuan yang ada di rumah itu, komunitas anak-anak Tuhan di sana supaya diam dulu. Petrus bercerita, aku diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Tuhan kirim malaikatnya untuk menolong aku. Keluar dari rencana hukuman mati yang akan dilakukan oleh Raja Herodes dan oleh para pemuka agama Yahudi. Sekarang aku sudah tiba di tempat ini. Nah, pesannya Petrus adalah beritahukan hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak Stefanus, Yakobus kan sudah dihukum mati oleh Raja Herodes. Ini Yakobus siapa gitu ya. Saudaraku, Yakobus yang disebut Petrus ini adalah salah satu pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem saat itu. Jadi bukan Yakobus sebagai rasul yang saudaranya Yohanes, bukan. Karena kalau Rasul Yakobus memang benar sudah dihukum mati oleh Raja Herodes. Ini adalah Yakobus sebagai pemimpin gereja mula-mula pada saat itu di kota Yerusalem. Petrus menitipkan pesan, beritahukan kepada pemimpin gereja di Yerusalem. Beritahukan kepada saudara-saudara kita bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Inilah pesan yang luar biasa disampaikan oleh Petrus. Menyemangati komunitas gereja mula-mula di tengah-tengah suasana yang mencekam, di tengah-tengah ancaman penganiayaan. Tuhan berbicara banyak lewat fakta-fakta yang menghibur hati, meneguhkan hati. Semua ini terjadi karena bagaimana komunitas orang-orang percaya saat itu saling mendukung dalam doa. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mendoakan dengan bersama-sama, berdoa secara bersama-sama, itu ternyata dahsyat kuasanya. Ya. Bagaimana kita boleh melihat Allah dapat menulis ulang cerita kehidupanmu. Ya. Mestinya ceritanya Petrus itu besok pagi sudah harus dijatuhi hukuman mati. Tapi karena dukungan doa saat itu
dari komunitas orang-orang Kristen mula-mula saat itu. Allah dapat menulis ulang cerita kehidupan Petrus. Petrus masih tetap dipercayai tugas melanjutkan untuk memberitakan Injil keselamatan Allah. Jadi kalau kita dipanggil untuk mendukung dalam doa, belajar dari komunitas gereja mula-mula ini, ayo kita belajar fokus. Berdoa dengan fokus yang terarah kepada tujuan yang jelas. Digambarkan kayak anak panah ini ya. Dibidiknya tepat di bagian tengah. Enggak melenceng, enggak kesasar, tapi fokus ke titik utama. Dan luar biasa, bagaimana tanda komunitas anak-anak Tuhan di sana saling bergandeng tangan dalam doa. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Luar biasa. Kekuatan doa itu dahsyat. Mana buktinya? Ayo, saat ini kita membaca bareng-bareng sebuah firman Tuhan dari surat Yakobus 5 ayat 16b. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca mengucapkan firman Tuhan bersama-sama saya begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya orang yang benar itu siapa? Apa ada orang yang tidak punya kesalahan? Enggak ada. Kalau gitu doa orang benar itu doanya siapa? Terjemahan yang lebih baik adalah doa orang yang betul-betul berdoa. Doa orang yang sungguh-sungguh gak pakai sandiwara sedang berdoa. Doanya orang-orang yang asli, orang-orang yang tulus. Itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ibu bapak saudaraku, gereja perlu membangun kehidupan doa. Fokus mendukung dalam doa, itu perlu dilakukan. Saya kagum dan ingin menutup kalam hari ini dengan sebuah ajakan mengenal doa labirin. Ya, saudaraku, gambar labirinnya seperti lingkaran yang dimunculkan pada gambar ini. Inilah yang disebut labirin. Saudara, menarik. Di beberapa gereja GKI, gambar labirin ini diprint dalam ukuran besar. Ya, karena nanti tiap peserta doa itu akan berjalan mengikuti rute yang ada di situ, harus bisa sampai di tengah-tengah di sana. Sambil berjalan, sambil melangkah, boleh menyanyi dalam hati. Misalnya lagu Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sambil nyanyi, sambil melangkah mengikuti arah rute labirin ini. Mungkin anak-anak Tuhan di situ sedang memiliki pergumulan hidup. Apa kesusahan hatiku? Apa yang saat ini harus aku bawa dalam doa? Aku mau melangkah, menyusuri labirin kehidupan ini. Ada 2 orang teman yang sudah mencoba membuat gambar grafiknya. Bagaimana gambar doa labirin ini diwarnai. Ya, rutenya seperti ini saudaraku, tampil dengan warna hijau. Terus jalan dan ternyata kalau lihat setelah dia mencoba menggambar, kasih warna rutenya, semua labirin ini dilewati, tidak ada yang tidak dijalani. Nanti bisa sampai di tengah-tengah. Aku sedang berdoa bersama Tuhan. Sekali lagi kita lihat bagaimana doa labirin yang semula masih kosong seperti ini. Aku harus jalan masuk ke sana. Aku mendoakan masalah hidupku. Aku melangkah, misalnya aku menyanyi lagu, Yesus Tuhan dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu.
Aku fokus dengan permohonan doaku. Apa yang terjadi? Seorang teman tunjukkan ini hasilnya Pak Stefanus. Aku warnai pakai warna biru. Semua bagian labirin kehidupan itu ternyata harus aku lewati satu persatu. Baru aku bisa sampai di tengah-tengah. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudaraku, mendukung dalam doa itu luar biasa kuasanya. Sungguh dahsyat kuasa doa itu. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan hati ibu bapak saudara-saudari saat ini. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita bersepakat berdoa, Tuhan dengar doa kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita menutup kalam hari ini dengan kita menyanyikan sebuah lagu, Tenanglah Kini Hatiku. Yuk kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita demikian. Saudara-saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Ayo kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Demikian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Angkat tanganmu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Mari kita tutup dengan doa berkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami belajar banyak dari firman-Mu tentang kekuatan doa. Biarlah kami rindu terus saling mendoakan seorang dengan yang lain. Kami boleh membawa dalam doa untuk keluarga dan setiap orang yang kami cintai. Biarlah kami menggunakan waktu kami memberikan dukungan dalam doa dengan penuh iman. Kami tahu bersama Tuhan ada pertolongan dan mukjizat yang luar biasa. Hamba mendoakan siapapun peserta kalam malam ini, dimanapun kami sedang berada. Tuhan pegang tangan kami, Tuhan tuntun kami agar kami tenang melangkah. Kami yakin ada jalan keluar terbaik bagi setiap pergumulan kami. Hamba doakan anak-anak-Mu yang sakit, anak-anak-Mu yang berbeban berat, anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan-pergumulan secara pribadi, tangan Tuhan bukakan jalan satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah menolong Petrus, biarlah kami juga percaya ada belenggu-belenggu yang selama ini mengikat hidup kami akan Tuhan lepaskan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda firman-Mu dan hamba doakan semua peserta kalam diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, demikianlah kalam hari ini. Berkat Tuhan menaungi kehidupan saudara dan saya. Tetap tekun berdoa.